Apakah kalian suka bermain game? Jika ya, apakah kalian ingat game pertama dan platform manakah game itu dimainkan? Saya yakin pada era modern ini kita bisa mulai game dari mana saja, mulai dari komputer, konsol, ataupun dari mobile device seperti HP atau tablet. Jika kalian memainkan game pertama kalian di platform modern seperti komputer, Xbox One, PS5, PS4, atau Switch, atau mungkin mobile device, saya rasa kalian tidak akan menemukan kesulitan jika ingin memainkan game tersebut. Namun, apa jadinya jika game yang kita mainkan ternyata awalnya ada di konsol yang sekarang sudah tidak ada, ya, dan sudah terbilang antik ataupun jadul? Contohnya seperti NES, PSX, dan PS Vita, atau mungkin arcade zaman dahulu. Oke, jadi bagaimana caranya kalau kita ingin memainkan game-game jadul seperti itu? Solusinya ada dua. Yang pertama adalah kita membeli konsol tersebut. Oke, di sini saya ada PS1 dan PS2. Namun bisa kita ketahui, barang-barang ini sudah tidak ada yang baru. Jadi mungkin untuk membeli konsol seperti itu agak sulit ya. Dan yang kedua adalah menggunakan emulator. Halo, selamat datang di channel Ubud Taktis, dan kali ini saya akan membahas tentang emulator. Dan konten ini adalah hasil kerjasama saya dengan James Benetton, salah satu teman saya yang kebetulan sama-sama suka dengan game lawas. So, terima kasih James, saya sangat menantikan kolaborasi kita berikutnya, dan kita langsung saja. Pertama, apa itu emulator? Oke, singkatnya emulator adalah kombinasi software dan hardware di mana fungsinya adalah untuk meniru atau mereplikasi suatu fungsi dari sistem. Umumnya emulator dipakai untuk meniru konsol game, arcade, ataupun untuk pengembang software. Oke, contohnya untuk emulator game ada IPSXE untuk PS1, PSXV untuk PS1, PCSX2, Memu, dan lain-lainnya. Dan untuk pengembangan software ada di Android Studio. Oke, kembali ke fokus kita, yaitu bernostalgia menggunakan emulator. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak game konsol di luar sana. Ada PS1, PS2, PSP, Xbox, Wii, NES, dan kawan-kawannya. Saya yakin kalau untuk menginstal emulator mereka satu-satu pasti capek ya. Oke, itu baru nginstalnya aja. Kita belum setting dan kita juga belum cek apakah device kita kompatibel dengan emulator atau tidak. Repot kan? Untungnya, ada sebuah aplikasi di mana dia bisa menampung berbagai macam emulator dan juga settingan-settingannya sudah diatur dari awal. Jadi kita tinggal langsung install dan langsung main saja. Enak kan? Ya, dan software tersebut adalah RetroArch. Kalian dapat mendapatkan aplikasi ini di websitenya untuk mendownload manual, atau mungkin kalian punya Steam, bisa download di Steam juga. Di dalam RetroArch, kita dapat memasang emulator sesuai keinginan kita, dan pilihannya pun sangat beragam. Tapi perlu diingat, tidak semua emulator ada dalam RetroArch. Mungkin karena ada limitasi dalam kinerjanya, atau mungkin belum optimal, atau mungkin hal lain seperti lisensi dan orang tidak mau share codingan. Selain praktis, RetroArch juga memiliki berbagai macam fitur seperti shader untuk mempercantik grafis, ada network play untuk bermain online, lalu ada translasi bahasa, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung bermain, dan performa app ini terbilang sangat stabil dan lancar jaya. Tidak ada kendala performa baik di PC saya yang cukup gahar maupun di laptop teman saya, James, yang memakai Ryzen 5 dan onboard grafis. Meski begitu, perlu diingat tidak semua game dapat dimainkan dengan sempurna. Mungkin beberapa masih memiliki bug, glitch, atau mungkin tidak dapat dimainkan sama sekali. Stages of the race. Concentrate. This is the crucial stage. Come on. Hey! I'm not letting you go. Wow! I got an urge to fish now. 5.3 tons. Average.
Alasan utama kenapa saya membuat video ini adalah saya dan James sangat suka dengan game-game lawas. Kami sudah mencoba berbagai macam emulator dan bisa saya katakan emulator yang sudah ada pada sebelumnya itu cukup repot ya, kan harus kita install lalu kita setting lagi, belum mendapatkan BIOS yang agak sulit dan kendala-kendala lainnya. Lalu James menemukan app ini dan ternyata katanya sangat bagus, lalu dia mengontak saya untuk membuat video ini. Dan benar saja, saya sangat menikmati aplikasi ini. Selain praktis, tinggal langsung pakai, ternyata app ini juga memiliki berbagai macam preset untuk kontrolernya. Sebagai contohnya, app ini sudah bisa mendeteksi DualShock 4 saya. Ini adalah stick PS4, dan sudah ada settingan yang bisa langsung dipakai, jadi tidak perlu setting lagi. Sangat praktis dan saya rasa untuk nostalgia tidak perlu repot-repot lagi seperti dulu. Di sini saya lebih mainkan game PS1. Beberapa game yang saya mainkan adalah Big All Bass 2, Commander Agito, Vigilante 8, Gundam Battle Assault 2, dan RC Dego. Senang rasanya bisa kembali bermain game yang saya mainkan saat saya masih kecil, dan merasakan pengalaman gaming yang benar-benar fun. Tidak seperti game modern yang bikin stres dan ngabisin duit dengan segala bull***nya. Itu baru gamenya, saya nggak mau bahas lebih lanjut lagi seperti dev atau mungkin fanbase-nya ya. Oke, kembali ke pertanyaan di awal. Apakah kalian suka bermain game? Apakah kalian ingat game pertama dan platform di mana game itu dimainkan? Jika kalian masih ingat, bisa tulis di kolom komentar dan saya ingin tahu apakah kalian juga bermain game yang sama dengan saya. Alright, sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat atau mungkin entertaining, menghibur untuk kalian. Like jika kalian suka, jangan sungkan untuk berkomentar dan share video ini ke teman-teman Anda. Beritahu teman-teman Anda bahwa Wibu di sini memiliki konten yang menarik. Saya Raka, sampai jumpa di video berikutnya. Ja, mata nih.